Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sayang, halo ayah bunda, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita berdoa mudah-mudahan musibah ini segera berlalu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dokter, staf para medis yang juga mereka-mereka yang bekerja di rumah sakit yang saat ini sedang menangani pasien COVID-19. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah hingga mendapat balasan surga kelak di akhirat ya. Baik anak-anak sayang, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang diagram batang ya. Jadi di akhir video, setelah kalian nonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami apa itu diagram batang, memahami pengertian diagram batang. Yang berikutnya adalah kalian dapat membuat diagram batang secara manual. Jadi bukan pakai aplikasi komputer macam Excel, Word, dan sebagainya ya. Jadi secara manual aja. Baik, sebelum lebih jauh, mari kita lihat dulu di sini beberapa cabang ilmu matematika ya. Di antaranya adalah aritmatik. Aritmatik itu tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Yang kemudian adalah geometri. Geometri jadi kalau kita belajar segitiga, bangun datar, bangun ruang, luas, dan itu termasuk dalam geometri. Kemudian aljabar, yang kemudian yang kita fokus kita di sini adalah statistik di sini ya. Di sini fokus kita statistik. Ya. Apa itu statistik? Ya. Statistik, apa itu statistik? Statistik merupakan ilmu cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Salah satu caranya adalah penggunaan diagram batang. Ya, di sini penggunaan diagram batang. Kemudian, diagram merupakan suatu gambaran atau visualisasi tentang penyajian data, petunjuk, maupun informasi tertentu yang dilukiskan dengan garis atau gambar. Kemudian diagram batang adalah grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang, bisa juga 3 dimensi ya, bisa juga balok. Baik itu dalam bentuk vertikal ataupun horizontal. Jadi ada yang mendatar, ada yang tegak. Kemudian di sini ada kata grafik. Ada kata grafik di sini. Ya. Apa itu grafik? Grafik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar yang nggak jauh beda lah sama diagram ya. Ya, terus di sini ada berbagai model diagram, ada diagram garis kayak gini nih. Ada juga yang garisnya lurus saja kayak garis kayak begini. Jadi beda sama yang pertama tadi. Kemudian ada diagram lingkaran. Selanjutnya adalah diagram Venn untuk perbandingan biasanya nih. Kemudian ada, nah ini yang akan kita diskusikan adalah diagram batang. Diagram batang ada dalam bentuk vertikal, ada juga diagram batang dalam bentuk horizontal, mendatar. Ya, kemudian kita masuk pada langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama, misalnya ini tentang hasil ulangan tema 8 kelas 4A. Ya, di sini ada tabelnya, kalian bisa lihat. Kita akan buat ini dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk diagram. Yang pertama kita lakukan adalah, nah untuk mungkin ada di antara kalian yang belum sama sekali mempraktikkan gimana membuat diagram batang, sebaiknya kalian menggunakan kertas berpeta ya. Kertas berpeta ini untuk memudahkan kerja aja. Ya, kemudian yang berikutnya adalah membuat dua sumbu mendatar dan tegak.
Sumbu mendatar memperlihatkan kategori, sedangkan sumbu tegak menyatakan nilai atau frekuensi dari masing-masing kategori. Oke, sekarang kita buat sumbunya. Ya, ini yang mendatar, ini yang tegak. Yang mendatar kita sebut sumbu X, yang tegak kita sebut sumbu Y. Kemudian ini kan tabelnya yang ini nih. Ini tabelnya. Kemudian yang ini mewakili yang ini. Ya, kemudian kita buat sekarang jumlah siswanya di sini. Jumlah siswa, oke. Kita buat jumlah siswanya di sini. Kita buat mulai dari 0 lah ya. Kemudian kita ini ada 2 dan 8. Ya, ini mewakili yang ini. Jumlah siswa ini. Ini dia. Ya. Oke. Sekarang kita gambar diagramnya. Kita gambar diagram batangnya. Ya. Di sini ya, yang 50 dapat 2 orang siswa. Yang dapat 50 2 orang siswa. Kemudian yang dapat 60 6 orang. Kemudian yang dapat 70 4 orang. Yang dapat 80 5 orang. Ya, ini 5 nggak ada di sini ya, tapi kita bisa bedakan. Di sini kan 4 6. Makanya kita perlu menggunakan garis itu. Kita perlu menggunakan garis karena di sini ada angka 4, ini 6, lalu di sini 5-nya. Oke. Kemudian yang dapat 90 4 orang. Yang dapat 103 orang. Sama ini 2 ya. Oke, kira ini ya nggak terlalu susah ya kalau kita ini diagram nggak terlalu banyak hitung-hitungannya, nggak kayak aritmatik, jadi nggak terlalu susah. Baik anak-anak sayang, inilah akhir materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.